Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, pada hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami persiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kita mendengarkan di sana satu ungkapan tentang kesedihan Tuhan bahwa dia akan dikhianati oleh orang yang dia pilih sebagai murid. Di sini kita bisa melihat sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah memberikan kepercayaan kepada orang itu. Karena sudah memberikan kepercayaan kepada orang itu merasa bahwa dirinya itu sangat-sangat percaya diri. Jadi sangat-sangat istilahnya over di dalam percaya diri itu. Sehingga dia seolah-olah tidak punya kesalahan sedikit pun. Dengan seperti itu pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menyerahkan dirinya, Yudas Iskariot mengatakan, "Bukan aku ya Rabi." Sesuatu yang istilahnya itu aneh, bahwa dia sebetulnya kalau dia sadar bahwa dia mau menyerahkan dan mempunyai rencana untuk menyelakakan gurunya, pasti dia akan diam sebetulnya. Kenapa? Karena dia ngomong atau berbicara seperti itu, "Bukan aku ya Rabi," itu mau menutupi kesalahan dia. Jadi dia sangat percaya diri, lalu dengan sangat percaya diri itu dia mempunyai kemampuan untuk ingin menutupi kekurangan dirinya. Dan itu yang seringkali ada dalam diri kita juga. Ibu, bapak, saudara-saudara kasih, kita bayangkan begini saja. Kalau kita sudah melakukan dosa, apa yang kita lakukan? Kita seringkali mengatakan bahwa, saya melakukan dosa ini karena ini. Untuk menutupi apa? Menutupi dosa itu yang kita lakukan. Dengan kita berdalih dengan yang lain atau dengan menyalahkan orang lain. Kadang-kala kita menyalahkan orang lain supaya orang memaklumi bahwa dia melakukan dosa. Jadi dosa sudah dilakukan, dia ingin menutupi supaya orang lain itu tidak tahu atau orang lain itu memaklumi dia melakukan dosa sehingga dia dalam melakukan dosa itu tidak disalahkan. Ya, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang seringkali kita lakukan pula. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan itu. Sehingga kita menginginkan walaupun kita sudah mengkhianati dengan tindakan dosa,
kita ingin tetap diklaim sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sedangkan murid-murid yang lain sangat minder. Karena keminderan itu sehingga dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Dia selalu menggantungkan hidup kepada Tuhan. Minder sebetulnya sebagai salah satu kelemahan atau kekurangan, bahkan keterbatasan yang seringkali kita punya karena kita tidak bisa mengubah diri kita. Tetapi justru ini juga bisa menjadi blessing. Maka pernah dalam satu surat Paulus menuliskan bahwa di dalam kelemahan aku bermegah kepadamu ya Tuhan. Justru dalam kelemahan orang bisa mempunyai kesempatan untuk menggantungkan melulu hidup kepada Tuhan. Dalam sikap kelemahan orang menjadi hati-hati dalam melangkah. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, justru kelemahan bisa menjadi berkat bagi diri kita. Dibanding dengan Yudas Iskariot yang sangat-sangat over atau kelebihan kepercayaan dirinya. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus setiap kali mau untuk mengalami atau mau dicelakai orang, pasti mempunyai cara untuk menyelamatkan diri. Nah, sangat percaya diri itu sehingga membuat dia itu keblinger. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita yang jelas dalam kehidupan beriman ini, kita jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Ikut Tuhan bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Yang kedua, ikut Tuhan bukan untuk istilahnya itu menutup-nutupi kekurangan yang ada dalam dirinya, tetapi ikut Tuhan haruslah mempunyai suatu penyerahan diri untuk dituntun olehnya. Dan kita, kalau kita mempunyai kelemahan yang paling dalam, kita percaya kepada penyelenggaraannya. Penyelenggaraan yang macam apa? Kita tidak tahu, tapi yang jelas di akhir ending kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Yang kita serahkan memang bukan fisik kita. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau dicari, Yudas Iskariot itu mencari istilahnya itu, apa yang dia cari adalah kebutuhan-kebutuhan fisik dia dan kebutuhan-kebutuhan psikis dia. Jadi fisik dan psikis yang dia cari. Karena apa? Kenikmatan. Sedangkan kalau orang itu mempunyai aspek lemah, dia hati-hati, dia sebetulnya sudah menyerahkan seluruh hati dia. Sehingga dia tidak peduli lagi apakah fisiknya menderita, apakah dia stres atau psikisnya menderita. Dia tidak peduli lagi karena yang jelas adalah hati sudah diserahkan kepada Tuhan. Dengan seperti itu, maka dia akan hati-hati dalam melangkah. Karena hati itulah yang membuat dia bisa berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berkata-kata. Nah, mari kita semua untuk lebih jelas, lebih jeli untuk melihat kedalaman hati kita. Biarkanlah hati ini 100% milik Tuhan, sehingga kita bisa belajar dari para rasul yang lain di luar Yudas Iskariot. Kita bisa berhati-hati. Biarkanlah dunia ini menyiksa fisik kita atau psikis kita, tetapi hati ini 100% milik Tuhan. Selamat merenungkan.